Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sebagai Koci Usman, yang kedua coach itu Bapak Komarudin. Baik, temanya pada saat ini adalah guru dengan guru, yaitu eh, bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Ada seorang guru yang mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas setelah melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan dan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan saya menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baik, Pak Komarudin, ya. Oke, Langsung kita mulai saja. Baik, Bapak Komarudin, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. baik Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tempatnya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks, Pak? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Terus menurut Bapak, apa kelebihan yang Bapak rasakan saat mengajar tidak menggunakan buku teks, Pak? Saya memiliki kelebihan, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, Pak, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa ya? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, kemudian artikel ilmiah di internet, dan sebagainya. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Oke, saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Pak. Semakin banyak yang kita gunakan, tentunya akan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Pak, yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya mengatakan bahwa saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber
belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Bapak, dan mudah-mudahan saya doakan berhasil ya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya robbal Amin. alamin. Ya, sama-sama Pak. Belenggu selama ini telah menghambat jiwa petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Guru antara dan Iya. coachnya adalah murid. Yang bertindak sebagai coach adalah Pak Usman dan coachnya Komarudin dengan nama Udin panggilan. Oh iya. Udin ya. Permasalahannya si Udin ini memiliki masalah ketika guru membuka les privat, kemudian meminta anak-anak untuk mengikuti les privat agar hasil belajarnya lebih baik. Nah, Udin ini merasa tersinggung ketika guru itu berbicara di depan kelas tentang les privat yang dibukanya tadi. Terus pada waktu melakukan tes, si Udin ini nilainya menurun. Nah, dia berpikir bahwa gurunya gak adil. Dia berpikirnya karena tidak ngikuti les, jadi nilainya di bawah teman-teman yang ngikuti les. Langsung Pak Usman, kita langsung ke pembicaraannya. Ya, mau silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Bapak sebentar saja Pak. Apa boleh Pak? Oh boleh nak, dengan senang hati. Begini Pak. Mari kita ceritakan pada Bapak. Silakan. Begini loh Pak. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam belajar. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya loh Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita? Yang jelas Pak, ketika saya mau berdiskusi dengan Bapak, yang ingin saya capai itu saya mendapat solusi dari masalah saya ini Pak. Terus ada lagi? Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di kelas saya itu nggak tahu Pak. Kalau itu kesalahan saya akan memperbaiki diri Pak. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman?
Saya itu bingung, Pak. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh guru, Pak, dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut, Udin? Begini, Pak, kan guru tersebut membuka les privat dan sebagian murid di kelas itu mengikuti les privat, kecuali saya. Oh, iya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa itu nilai yang diberikan tidak adil, Pak. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya, Pak. Oh, begitu rupanya. Baik, Bapak mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Yang membuat saya juga masih nggak ngerasa nyaman itu ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya, Pak. Boleh Bapak tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Waktu di kelas beliau berkata, "Anak-anak, jika kalian mengalami kesulitan dalam belajar, dapat mengikuti les privat." Begitu katanya, Pak. Lalu, apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Pak, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Pak, saya merasa tidak nyaman. Selama ini langkah-langkah apa yang telah Udin lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya nanya sama teman-teman saya, Pak, yang mengikuti les privat tersebut, Pak. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Ya, saya bertanya kepada mereka, bagaimana setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu, apa kata temanmu? Katanya mereka bilang lebih paham dengan penyelesaian soal-soalnya, karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Pak, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk menanyakan tentang dugaan saya ini, Pak. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Ya, saya masih ragu, Pak. Saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Tidak sih, Pak. Kenapa tidak kamu coba? Benar, Pak. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya, Pak. Bagus sekali. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Ya, yang jelas saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengetahui mengapa saya mendapat nilai kecil. Bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang Udin miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya itu suka belajar, Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube jika ada yang saya tidak pahami. Tetapi akhir-akhir ini, orang tua saya minta saya, Pak, membantunya mencari rumput pada sore hari. Nah, apakah hal tersebut mengganggu belajarmu, Din? Mungkin juga, Pak, karena waktu belajar saya berkurang.
wabarakatuh. Coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Pak. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, saya nggak mungkin, Pak, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya, Pak. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, rencana kamu dalam mencapai tujuan apa? Yang jelas saya akan menemui guru tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Terus saya akan bertanya tentang jawaban tes yang diberikan. Dan selanjutnya saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan minta bantuan pada teman saya, Pak. Bagus, bagus. Bapak sangat suka rencana itu. Lalu komitmenmu apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Pak. Selain itu, saya akan belajar lagi, lebih giat lagi, Pak. Siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Eka, Pak. Dia kan rumahnya dekat saya. Nanti untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu baik sekali apa yang telah kamu lakukan. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Nak. Semoga Nak Udin bisa menyelesaikan permasalahannya dan insya Allah berhasil nanti dalam meningkatkan hasil nilainya. Amin.